Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi tugas UTS saya. Jadi langsung saja saya akan membahas tentang materi yang sudah kita bahas dari awal pertemuan sampai materi terakhir. Jadi untuk materi pertama yaitu tentang sumber-sumber pokok dan sekunder fikih jinayah. Jadi sumber pokok fikih jinayah terbagi menjadi dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Mungkin tidak perlu saya jelaskan tentang definisi Al-Quran dan hadis, tapi seperti yang kita tahu, Al-Quran dan hadis akan menjadi rujukan atau menjadi panutan pertama untuk penentuan jinayah ini, karena Al-Quran dan hadis adalah sumber pokok hukumnya. Jadi seluruh hukum, seluruh hal akan berpaku atau berpegang kepada Al-Quran dan hadis, karena itu merupakan sumber hukum yang paling utama. Lanjut aja, karena sumber hukum yang pertama hanya ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Sumber hukum yang kedua yaitu sumber hukum sekunder, sumber sekunder fikih jinayah. Yang pertama adalah ijma. Seperti yang kita tahu, ijma adalah merupakan hasil atau produk yang dilakukan oleh para mujtahid dalam menentukan suatu hukum. Jadi para mujtahid berkumpul melakukan suatu diskusi atau pembahasan yang membahas tentang hukum Islam. Jadi produknya adalah ijma. Jadi ijma ini sebagai sumber hukum penguat dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua ada kias. Kias merupakan kiasan, seperti yang kita tahu dalam bahasa Indonesia, kiasan merupakan logika atau seperti intinya logika, tentang logika, yaitu kias jika hukum ini haram maka akan dikiaskan dengan hukum yang lain, seperti khamar memabukkan maka akan dikiaskan dengan narkoba. Jadi narkoba tidak perlu dikasih tahu, tidak perlu dibahas hukumnya apa, karena dengan mengkiaskan dengan khamar, yang khamar itu adalah haram, maka narkoba juga ikut haram, karena dikiaskan tadi hukumnya sama memabukkan atau sama-sama bikin candu gitu. Yang ketiga ada maslahah. Maslahah merupakan metode menetapkan hukum syarak terhadap suatu kasus. Nah, jadi penerapan atau berusaha menetapkan hukum syarak terhadap suatu kasus atas dasar kemaslahatan. Jadi maslahah ini merupakan kebaikan yang diambil untuk umat, seperti lampu merah di jalanan, vaksin waktu saat COVID, itu adalah maslahah. Yang keempat adalah istihsan, menganggap baik atau mencari yang baik. Yang terakhir ada istishab. Istishab merupakan suatu metode penemuan hukum berdasarkan hukum yang sudah ada sebelumnya, selama belum ada dalil atau bukti hukum baru yang menyatakan sebaliknya. Itu dia tadi pembahasan tentang sumber hukum pokok dan sumber hukum sekunder. Selanjutnya ada materi tentang asas-asas hukum pidana dalam hukum Islam. Jadi asas-asas hukum pidana dalam hukum Islam, yang pertama itu adalah pengertian asas tindak pidana. Asas tindak pidana merupakan bagian dari hukum Islam atau fikih secara umum yang merupakan disiplin ilmu atau Islam atau syariat. Yang kedua ada asas legalitas. Asas legalitas adalah delik tiada hukuman sebelum adanya ketentuan terlebih dahulu. Yang ketiga ada asas tidak berlaku surut dalam hukum pidana Islam. Asas ini mengandung arti bahwa setiap aturan atau pidana yang dibuat kemudian tidak dapat menjerat perbuatan pidana yang dilakukan sebelum adanya aturan tersebut dibuat. Jadi seorang yang melakukan tindak pidana tidak bisa dilakukan sebagai tindak pidana ketika belum ada aturan yang mengaturnya. Jadi tidak bisa dijerat hukuman ketika belum ada aturan yang mengatur, seperti itu. Yang keempat ada asas praduga tak bersalah. Jadi dalam fikih jinayah juga ada asas praduga tak bersalah, bukan hanya di hukum positif juga. Asas praduga tak bersalah yaitu asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan menyatakan dengan tegas kesalahan tersebut. Jadi saya tidak bisa dinyatakan bersalah sebelum hakim
dan bukti-bukti yang lain mengatakan dengan jelas bahwa saya itu salah. Jadi peran hakim dan peran bukti di sini sangat ditentukan, sangat diperlukan untuk menentukan saya salah atau tidak, seperti itu. Yang terakhir, ada asas kesalahan. Seseorang yang dikenakan pidana dalam hukum Islam adalah seorang yang telah terbukti melalui pembuktian telah melakukan suatu tindakan yang dilarang syar'i atau dilarang syariah. Jadi jelas ya bahwa asas kesalahan itu adalah orang yang telah terbukti melalui pembuktian telah melakukan suatu tindakan. Jadi melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh syariah. Jadi itu maksudnya asas kesalahan. Yang ketiga ada materi tentang hukuman. Pengertian hukuman. Menurut hukum pidana Islam, hukuman ini adalah pembalasan yang ditetapkan untuk menimbulkan efek jera atau menimbulkan kemaslahatan lagi untuk memelihara kepentingan masyarakat juga. Jadi hukuman dibuat untuk pembalasan atas kejahatan tersebut dan untuk memelihara kemaslahatan umat. Tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukum dalam syariat Islam, pertama sebagai pencegahan, yang kedua sebagai perbaikan dan pendidikan. Jadi dua hal ini adalah adalah tujuan dari hukuman, sebagai perbaikan, sebagai pendidikan juga. Jadi lanjut saja, macam hukuman berdasarkan hubungan satu hukuman dengan lainnya. Pertama ada hukuman pokok dan kedua ada hukuman pengganti. Ada hukuman tambahan dan ada hukuman pelengkap juga. Jadi yang pertama ada hukuman pokok, hukuman pengganti, hukuman tambahan dan hukuman pelengkap. Jadi macam hukuman berdasarkan tempat dilakukannya hukuman. Jadi hukuman badan, hukuman jiwa, hukuman harta, hukuman hudud, hukuman qiyas, diat, hukuman kafarat, hukuman takzir. Jadi ada macam-macam juga tentang hukumannya. Selanjutnya ada ruang lingkup jarimah. Jadi saya akan membahas jarimah itu adalah disebut juga dengan tindak pidana. Pengertian jarimah secara bahasa adalah suatu istilah yang perbuatan yang dilarang oleh syara, baik berupa perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau yang lainnya. Jadi pembagian jarimah hampir mirip dengan pembagian hukuman. Yang pertama ada jarimah hudud, jarimah qisas dan diat, jarimah takzir. Dan ada juga jarimah qisas. Selanjutnya saya akan membahas tentang macam-macam diat. Diat ini terbagi menjadi dua, ada diat berat dan diat ringan. Diat berat dibayar dengan 100 unta, sedangkan diat ringan dibayar dengan 100 ekor unta. Jadi pembagian jarimah qisas ini, yang pertama ada pembunuhan sengaja, yang kedua ada pembunuhan semi sengaja, ketiga ada pembunuhan tidak disengaja. Yang keempat ada penganiayaan sengaja, selanjutnya ada penganiayaan tidak sengaja. Jadi ada 5 ya, ada 5 pembagian jarimah qisas. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang faktor penyebab dikenakannya hukuman diat. Yang pertama pembunuhan sengaja. Jadi jika ada pembunuhan berencana, pembunuhan yang disengaja, maka itu akan menjadi faktor penyebab dikenakannya hukum diat. Yang kedua ada pembunuhan semi sengaja tadi. Jadi pembunuhan semi sengaja bisa dikenakan diat juga. Intinya seperti itu, simpelnya seperti itu. Karena jika ingin membahas secara rinci, saya tidak akan cukup waktu di sini, karena minimal 10 menit, minimal itu menurut saya maksimal. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga tugas ini bermanfaat dan juga semoga saya mendapatkan nilai yang banyak atau nilai yang tinggi atas tugas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.